bulan Oktober ini kita punya tema yaitu kuasa kesatuan. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kuasa kesatuan. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Kuasa kesatuan. Kuasa kesatuan ini sangat penting sekali dalam kehidupan keluarga, organisasi, gereja, bahkan berbangsa. Kesatuan itu amat penting sekali, karena tanpa kesatuan maka yang terjadi adalah perpecahan. Sehingga ada istilah mengatakan bahwa kalau kita bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh ya. Jadi pastikan kita semua bersatu. Ngomong bersatu. Jadi di bulan Oktober ini kita rindu bahwa semua anak-anak Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan, juga dalam usaha, semuanya bersatu. Karena kalau kita bersatu, ada kebersamaan satu dengan yang lain, kuasa Allah pasti dinyatakan. Nah, puji Tuhan, hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 3 poin. Kuasa kesatuan itu apa? Yang pertama adalah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mendatangkan kekuatan yang berlipat ganda. Jadi kuasa kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena kuasa kesatuan itu mendatangkan kekuatan yang berlipat ganda. Jadi bukan sekedar kekuatan saja, tetapi kekuatannya berlipat kali ganda. Firman Tuhan berkata, Imamat 26 ayat yang ke-8, kita baca. 1, 2, 3 ya. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dan terus kita mengikuti ketetapan-ketetapannya, dan ketetapan-ketetapannya salah satunya adalah kita harus hidup bersatu, hidup dalam kebersamaan. Kalau kita hidup bersatu dan dalam kebersamaan, saya percaya kita akan mendapat kekuatan berlipat kali ganda. Sehingga Tuhan katakan 5 orang mengalahkan 100 musuh. Wah, ini namanya pelipat gandaan. Itu 1 dibanding 20. Bahkan 100 orang mengalahkan berlaksa. Berlaksa itu adalah 10.000 orang. Ini 1 dibanding yaitu 100. Ini berbicara bahwa orang yang bersatu akan mengalami kekuatan yang berlipat kali ganda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita bersatu, saya percaya keluarga kita pasti akan kuat. Gereja, kalau gereja bersatu, saya percaya gereja-gereja juga akan kuat. Bangsa, kalau bangsa bersatu, saya percaya bangsa akan kuat. Sehingga firman Tuhan juga berkata, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 berkata, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan. Jadi kalau seorang dapat dikalahkan, maksudnya di sini adalah kalau seorang ini egois, tidak mau bersatu, pengennya hanya sendiri saja. Ingat, seorang bisa dikalahkan. Tetapi kalau 2 orang itu kita bisa bertahan. Tapi kalau 3 lembar, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sehingga kalau kita lihat tali itu biasanya tali plastik yang dilimpin, yang dijalin itu biasanya ada 3. Kenapa 3? Karena kalau 3 itu punya kekuatan yang berlipat.
Kalau satu itu gampang putus. Kalau dua ya mendingan. Tapi kalau tiga itu punya kekuatan yang berlipat kali ganda. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, keluarga kita. Saya percaya kalau kita semuanya bersatu, bergandengan tangan, tidak ada satupun yang egois, merasa diri paling hebat. Saya percaya keluarga kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan ini sangat penting. Sehingga ada statement yang di bawah kita baca. 1, 2, 3 ya. Kesatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kesatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Saudara kasih dalam Tuhan, sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada kita bahwa hendaklah kita sehati, sepikir, ya, dan jangan ada perpecahan di antara kita. Tetapi sebaliknya hendaklah kita bersatu dan bersehati. Karena apa? Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Tetapi iblis tahu bahwa kalau kita bersatu itu kuat, sehingga iblis dengan berbagai cara akan melemahkan kita. Iblis akan menghancurkan kita. Iblis akan membuat kita mengalami perpecahan. Dengan apa? Biasanya dimulai dengan yang namanya kekecewaan. Ngomong sama-sama, kecewa. Jadi panah api yang dipanahkan ke kita supaya persatuan, kesatuan itu supaya tidak ada, yaitu dipanahkan apinya itu oleh iblis, yaitu kekecewaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang kita mulai kecewa, ingat, itu bukan dari Tuhan. Pasti itu dari iblis yang mau memecah belah kesatuan gereja, yang mau memecah kesatuan keluarga, yang mau memecah kesatuan masyarakat. Dimulai dari yang namanya kekecewaan. Suami istri kalau sudah kecewa sama pasangannya, pasti rumah tangganya gak baik. Di dalam organisasi kalau kita sudah mulai kecewa, pasti berantakan. Tapi saya percaya kalau kita belajar menghadapi supaya kita tidak gampang kecewa, saya percaya kita pasti akan kuat. Oleh sebab itu, untuk supaya kita terus bersatu, jangan mudah kecewa, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati. Itu adalah cara iblis untuk membuat anak-anak Tuhan pecah dan tidak bersatu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua, saya percaya kita bisa bersatu dan kita kuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat di luar sana, di salah satu kampung saya, ternyata Bapak Ibu Tuti kemarin cerita malam, dia ngomong perceraian itu antri. Ternyata harus ambil nomor, ambil urut itu setiap hari. Itu untuk perceraian. Dan iblis memang senang yang namanya perceraian. Iblis senang kalau keluarga-keluarga itu hancur. Tapi Tuhan mau kalau kita semua tetap utuh, kita tetap bersatu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua adalah kuasa kesatuan. Yang kedua, baca 1, 2, 3 ya. Jadi yang kedua adalah kuasa kesatuan itu mendatangkan pertolongan. Firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 4 ayat 10, 1, 2, 3 ya. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian,
celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Jadi ingat, kuasa kesatuan itu sangat penting karena kuasa kesatuan itu mendatangkan pertolongan. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolong. Kenapa yang lain dapat menolong? Karena bersatu. Kalau kita baik sama orang, ya kita ada kesatuan, saya percaya kalau kita jatuh pasti ditolong. Itu adalah kuasa kesatuan. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendiri yang dimaksud ini orang yang egois, orang yang tidak mau sendiri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat. Firman Tuhan katakan, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Bahkan kalau egois, merasa dia kuat, tidak perlu orang lain. Kalau jatuh, kalau susah, kalau hancur, orang lain bukan menolong tetapi bersorak-sorak. Kenyataannya di luar sana seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita saat ini bersatu, kita akan menjadi kuat. Kalau kita jatuh, kita tidak sendiri, tetapi pasti yang lain menolongnya. Oleh sebab itu kesatuan itu sangat penting. Karena dengan kesatuan kita akan mendatangkan pertolongan. Ingat bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ngomong, saya tidak bisa hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai egois sendiri. Kalau waktu kuat kelihatannya kita tidak butuh orang lain, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mampu, kita butuh orang lain. Dan orang lain itu akan menolong jika kita punya kebaikan bagi mereka, bahkan kita punya kesatuan dan kebersamaan dengan mereka. Firman Tuhan berkata, Markus 2 ayat yang ketiga, baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Garis bawahi, digotong oleh 4 orang. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ada di Kapernaum, ya, dari waktu ada di Kapernaum, bahwa Tuhan Yesus singgah agak lama sedikit, sehingga waktu ada di rumah Tuhan Yesus sudah didatangi orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus mengajar, orang banyak yang ada di situ, bahkan rumahnya penuh, bahkan sampai keluar-keluar. Dan waktu itu ada orang yang sakit, dan orang yang sakit ini adalah sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena memang lumpuh. Ya, tapi mereka butuh orang lain untuk membawanya. Tapi firman Tuhan, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ngomong, digotong oleh 4 orang. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Ingat, kadang-kadang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kadang-kadang kita juga butuh orang lain. Nah, di sini umpama waktu itu orang yang lumpuh itu dia tetap di rumah, tidak digotong oleh 4 orang, mengalami kuasa Tuhan tidak? Mengalami kesembuhan tidak? Tidak mengalami. Tetapi karena ada 4 orang tadi yang bersatu dan membawa kepada Tuhan Yesus, maka kuasa kesatuan, kuasa kesembuhan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hingga waktu dia datang ke sana, ternyata penuh dan dia tidak bisa masuk. Dan waktu dia tidak masuk, akhirnya dia yang keempat tadi punya akal, akhirnya dia membuka atap, dan setelah membuka atap, maka diturunkan pas di depannya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, baca, 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Garis bawahi, ketika Yesus melihat iman mereka, ngomong, ketika melihat iman mereka, 1, 2, 3 ya.
Imannya siapa? Imannya siapa ini? Imannya yang sakit atau imannya yang 4 orang? Ini yang pertama adalah imannya yang 4 orang. Mereka yang dimaksud 4 orang plus juga yang tadi. Tapi yang dilihat dari Tuhan Yesus yang pertama adalah bukan dari yang lumpuhnya, tetapi dia melihat usahanya dari 4 orang tadi. Dia sudah waktu gak bisa masuk, angin muka atap, dia terus berusaha. Karena ke-4 orang tadi punya iman bahwa dengan kuasa kesatuan ini kesembuhan pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, sembuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dibutuhkan orang lain. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Biarlah kita menganggap orang lain lebih penting daripada hidup kita. Kalau kita bisa menganggap orang lain lebih penting, saya percaya kesatuan pasti terjadi. Yang ketiga, apa kuasa kesatuan dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah kuasa kesatuan mendatangkan berkat Tuhan. Kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3 ya. Jadi kuasa kesatuan, kenapa kesatuan itu penting? Karena kuasa kesatuan itu mendatangkan berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 133 ayat yang pertama. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi nyanyian ziarah, 1, 2, 3 ya. Ini saya ulangi lagi, kalau kita dengar nyanyian ziarah itu biasanya identik yang saya dulu adalah nyanyian di kuburan karena ziarah. Tapi yang dimaksud ziarah di sini adalah di hari-hari besar umat Israel biasanya mereka itu datang ke Yerusalem, Yehuda. Jadi waktu mereka berbondong-bondong datang ke Yehuda, mereka mau berziarah, mereka mau sembahyang, ya. Bahkan juga dikatakan ini adalah nyanyian pendakian. Kenapa nyanyian pendakian? Karena tempat Yerusalem itu tinggi. Jadi orang-orang kalau hari-hari besar dia naik ke Yerusalem untuk menyanyikan ini. Dan nyanyian ziarah ini adalah setiap hari besar umat Israel yang ada di sana selalu dibacakan dan selalu dinyanyikan. Nah, nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi ingat, berkat yang pertama yang kita dapatkan kalau kita itu rukun, kalau kita punya kebersamaan, kalau kita punya kesatuan di mata Tuhan, itu adalah baik dan indah. Ngomong baik dan indah. Indah dalam bahasa aslinya adalah menyenangkan. Ya, kalau indah di kofektor itu anaknya kofektor itu indah. Jadi nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indah. Jadi kalau keluarga kita rukun, kita ini baik dan indah di hadapan Tuhan. Tapi kalau keluarganya ribut terus, perpecahan terus, saling melukai, gampang tersinggung di dalam keluarga, di mata Tuhan buruk, di mata Tuhan mengecewakan. Tetapi kalau rukun di mata Tuhan, keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang baik dan indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, diam bersama dengan rukun. Jadi pastikan kita diam bersama dengan rukun. Di luar sana banyak satu rumah bersama, satu kantor bersama, satu gereja bersama, tetapi gak rukun. Itu gak ada indahnya. Tetapi sebaliknya,
Kalau di dalam keluarga kita diam bersama, suami, istri, anak-anak diam bersama dan rukun di mata Tuhan, itu adalah baik dan menyenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba kalau kita rukun, enak enggak? Enak loh, indah. Ya, bahkan Tuhan katakan seperti minyak yang baik, seperti minyak yang baik yang di atas kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya Harun. Maksudnya apa? Yaitu seperti minyak yang baik. Minyak yang baik. Minyak yang baik yang untuk mengurapi Harun. Jadi itu adalah minyak khusus, dibuat dengan takaran khusus. Dan itu hanya dipakai untuk Imam Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar. Apa artinya? Kalau rukun itu digambarkan seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu adalah minyak yang berharga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita rukun, kita berharga di hadapan Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga kita baca. 1, 2, 3 ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan tadi digambarkan seperti minyak, dan yang kedua digambarkan kalau orang itu diam bersama dengan rukun, dia adalah baik dan indah seperti minyak yang berharga. Yang kedua adalah seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu ada di daerah Palestina sana. Jadi antara Gunung Hermon dan Gunung Sion kurang lebih 400 km dari sini ke Semarang, kurang lebih. Ya, jadi Gunung Hermon itu kelihatannya nggak mungkin. Masa embun 400 km bisa sampai ke anggap aja dari Jakarta ke mana? Semarang. Itu jalan saja pasti sudah habis. Tapi kenapa kok bisa sampai ke Gunung Sion dari Gunung Hermon? Ini berbicara kalau kita rukun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita rukun, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Semuanya bisa kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak rukun, apapun rencanamu pasti tidak akan terjadi. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya kerukunan, kebersamaan, kesatuan di antara kita. Embun juga berbicara tentang kesejukan. Kesejukan. Jadi kalau kita rukun, keluarga kita sejuk. Kalau kita rukun, kita ada kesatuan, gereja juga sejuk. Tapi kalau nggak rukun, itu masuk rumah panas. Walaupun sudah ada AC, kelihatannya AC nggak dinyalain. Kenapa? Ada percekcokan terus, panas suasananya. Tapi kalau rukun, adem. Adem. Enak dong adem tuh. Ya, kalau saya adem lihat lutut itu adem. Ya. Dan seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah, dari sana baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita rukun, tapi sebelum saya masuk, sebab kesanalah ini ada dua terjemahan, dua penafsiran, yaitu adalah kesana itu ke Gunung Hermon, maksudnya ke Gunung Sion. Ke Gunung Sion itu maksudnya apa? Kesanalah, yaitu ke Gunung Sion itu. Ke Gunung Sion itu apa? Berbicara berkat Tuhan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah kesanalah itu apa? Memerintahkan berkat. Kesanalah itu yaitu kepada orang yang diam dengan rukun, maka ke tempat yang rukun itulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kalau nggak rukun, boro-boro perintahkan berkatnya, nggak bisa. Perintahkan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, gak ada satupun yang bisa menghalangi. Oleh sebab itu gimana? Rukun.
Kalau rukun, Tuhan bisa perintahkan berkat apa saja. Dalam situasi kondisi yang saat ini yang serba sulit, percayalah kalau kita rukun, berkat Tuhan turun atas kita. Berkat Tuhan diperintahkan atas kita. Dan saya mengucap syukur, semua jemaat di tempat ini tidak ada yang kekurangan. Semuanya dicukupi dan diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga Tuhan juga katakan, Matius 18 ayat 19, 1, 2, 3 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi garis bawah yang pertama, sepakat. Ngomong sepakat. Jadi orang yang punya kesatuan, yang rukun, yang sama-sama, saya percaya punya kesepakatan. Gereja kalau sepakat, saya percaya doa-doanya pasti dijawab Tuhan. Kalau orang yang rukun sepakat, saya percaya ini namanya menggerakkan hati Tuhan turun atas kita. Jadi jangan harapkan doamu akan dijawab Tuhan kalau kita gak sepakat, kalau kita gak rukun. Tetapi sebaliknya, kalau kita rukun, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sepakat, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan saya belajar, bukan berarti saya di dalam keluarga itu gak ada masalah. Ya, ada. Tapi semua bisa dihadapi bersama dengan Tuhan. Dan saya terus menjaga yang namanya kerukunan. Saya terus menjaga yang namanya kesatuan. Karena saya tahu bahwa hanya dengan kesatuanlah mujizat pasti terjadi. Sehingga banyak hal, semua yang terjadi dalam hidup saya, semua karena sepakat. Karena apa? Karena Tuhan yang memerintahkan. Sekali saya nggak sepakat, nggak ada jawaban. Kalau saya nggak sepakat, nggak ada jawaban. Contoh, ya nggak apa-apa saya ulang-ulang contohnya ini. Dulu waktu ingin rumah saja, saya ini jadi kontraktor 10 tahun. Jadi dari tahun 2000 merit 1997 sampai 2007 saya menjadi kontraktor. Dan 10 tahun saya kontrak. Dan 10 tahun punya uang 40 juta. Bayangkan ngumpulin 10 tahun aja 40 juta. Buat beli rumah gak bisa. Tapi istri pengennya beli. Saya sudah saya cari gak dapat. Akhirnya istri marah, kenapa sih kamu gak dapat? Dia gak tahu duitnya kurang. Jika kita tawar sini nggak bisa, di sini nggak bisa, memang nggak ada. Karena semua di atas segitu uang, segitu setengah kapling pun juga nggak bisa. Sehingga kita sepakat, saya istri menggambar, ya, yang gambar peta, ya, pindah rumah. Nanti ya Pak, kita nanti ada cucian piringnya di depan. Terus kamarnya ada 3 di sini digambar, semua udah digambar. Dia nggak tahu selama ini susah aja, setengah kapling aja itu nggak dapat, apalagi sekarang mintanya kamarnya 3, cuciannya di depan. Itu tidak mungkin, tapi di dalam kesepakatan tidak ada yang mustahil. Sehingga yaudah, walaupun dengan berat hati, yuk kita sepakat dan iman sama-sama. Milih sama Karis saya ajak doa, kita berempat. Ayo milih doa, mamanya dengan semangat kita tumpang tangan. Karis nyetuk doanya. Saya juga pengen, ya, kamu berdoa apa? Tuhan Yesus, saya pengen juga rumah yang ada meongnya. Waduh, ini meong gimana nih? Singkat cerita, sudah hampir 1 tahun nggak dapat. 1 tahun saya cari. Dan singkat cerita ketemu, akhirnya saya bawa mamanya sama Karis. Pas masuk di depan gerbang itu langsung disambut sama meong 3.
Dan ternyata benar yang dikatakan di depan ada cucian, kamarnya 3, itu terjadi. Kalau kita sepakat, ngomong sepakat. Kalau nggak sepakat, wah yang satu pengen motor, yang satu pengen mobil, tapi nggak sepakat, dapatnya sepeda. Nggak sepakat. Pastikan sepakat. Amin. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang kita perhatikan yang kuasa dalam kuasa kesatuan ini. Ada kuasa dalam kesatuan karena di dalam kesatuan akan mendatangkan satu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendatangkan kekuatan yang berlipat kali ganda. Saya percaya kalau kita semua bersatu, keluarga kita kuat, bahkan berlipat kali ganda. Gereja akan kuat, bahkan berlipat kali ganda. Kedua, kuasa kesatuan mendatangkan pertolongan. Jangan harapkan mendapat pertolongan orang lain kalau kita egois, kalau kita nggak pernah bersatu, kalau kita nggak pernah baik kepada orang lain. Yang ketiga, kuasa kesatuan mendatangkan berkatuan. Ngomong sama-sama, mendatangkan berkatuan. 1, 2, 3. Tuhan pasti kirimkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan berkat buat kita semuanya, sehingga gak usah takut dalam situasi saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan pastikan kita tetap hidup dalam kesatuan. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur, baik dan sangat baik. Saat ini Bapak Ibu sekalian, yang rindu rumah tangganya, pekerjaannya, lingkungannya mengalami kesatuan, angkat tanganmu dan saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perpecahan, segala percideraan, perceraian yang mau menghancurkan keluarga-keluarga, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini kau jamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua seia sekata. Tidak ada kata perceraian, tidak ada kata perpecahan, tetapi mereka bersatu dan sehati. Terima kasih Bapa, turunkan tanganmu. Dan saat ini kami akan terima perjamuan kudus dan hamba Tuhan yang melayani. Silakan maju ke depan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah kuasa perjamuan kudus turun atas kami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus.